Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammadan Ramdan Widi Permana. Saya absen 22 kelas 10 AMM 1. Saya di sini akan mempresentasikan tugas IPAS bab 3 tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Dan interaksi antar ruang merupakan timbal balik yang berpengaruh terhadap tingkah laku baik langsung maupun tidak langsung. Pada manusia, interaksi antar ruang disebut mobilitas penduduk. Pada informasi disebut komunikasi, dan bila pada barang disebut transportasi. Kondisi yang diperlukan dalam interaksi antar ruang ada 3. Yang pertama A, saling melengkapi atau komplementari atau juga regional komplementari. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda dengan komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil ikan, wilayah B penghasil sayuran. Jadi wilayah A membutuhkan sayuran dan wilayah B membutuhkan ikan. Jika masing-masing wilayah memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A berinteraksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan. Yang kedua ada B, kesempatan antara atau intervening opportunity. Merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tujuan. Jika seseorang akan berproduk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Yang ketiga ada C, kemudahan transfer atau transfer ability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan keuntungan yang diperoleh jika biaya tersebut terlalu tinggi dengan keuntungannya. Maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Lalu ada dampak interaksi antar ruang. Yang pertama ada terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Lalu yang kedua, pusat pertumbuhan menjadi lebih maju. Lalu ada penggunaan lahan berubah atau alih fungsi lahan. Yang keempat ada pencaharian penduduk berubah. Lalu ada sarana dan prasarana berkembang, perubahan sosial budaya, dan perubahan jumlah penduduk. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Interaksi keruangan adalah konsep yang memberikan gambaran yang mengenai adanya kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antar komponen ruang muka bumi, baik antara faktor alam dengan manusia, alam dengan kondisi sosial budaya, maupun antar faktor sosial. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya dikelompokkan menjadi 2, yaitu interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota, lalu interaksi keruangan dalam bentuk perpindahan penduduk antar negara atau benua. Lalu ada dampak positif interaksi keruangan bagi desa. Yang pertama, makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat. Lalu makin beragamnya orientasi mata pencaharian. Lalu ada dampak negatif interaksi keruangan bagi desa. Yang pertama, lunturnya orientasi pertanian. Yang pertama, lunturnya orientasi pertanian, meningkatnya konsumen dan kriminalitas akibat siaran TV, berkurangnya tenaga produktif di bidang pertanian. Lalu ada dampak positif interaksi keruangan bagi kota. Yang pertama, tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan. Jumlah tenaga kerja melimpah karena adanya urbanisasi atau perpindahan penduduk desa ke kota.
Yang ketiga ada produk yang dihasilkan di kota bisa dipasarkan hingga ke pelosok desa. Lalu ada dampak negatif interaksi keuangan bagi kota. Yang pertama, meningkatnya pengangguran dan penduduk miskin. Penduduk berpendapatan rendah kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya. Lalu menjamurnya pemukiman kumuh. Nah, lalu ada pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi. Di sini cuma ada satu, yaitu interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan. Salah satunya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Lalu ada pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial. Di antaranya adanya pergesekan manusia atau mobilitas penduduk dari desa ke kota. Lalu meningkatnya wawasan warga atau warga kota atau desa akibat terjalinnya pengaruh hubungan antara warga desa dengan warga kota. Lalu ada pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan budaya. Yang pertama, peristiwa budaya dari suatu masyarakat dapat dengan mudah disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Ada mempengaruhi masyarakat yang menyaksikannya. Yang selanjutnya ada pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan politik. Pertama, dinamika politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Yang kedua, peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata atau bahasa yang tidak sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.